进了国家队，我连球都摸不到。除了能比别人吃苦，我还能干嘛？叫郎平，北京姑娘，教练让她练体能。哎，这干嘛？一定要准备多板来回球，跟他们比拼劲儿，比韧劲儿。 Seorang pemain cadangan ini tidak pernah dianggap oleh tim. Bahkan saking diremehkannya, dia tidak boleh memegang bola voli sama sekali. Namun suatu hari saat semua istirahat, dia terus berlatih mengangkat beban seberat 100 kg. Kegigihannya itu membuatnya mendapatkan kesempatan untuk bermain dan mengubah hidupnya. Seperti apa kisahnya? Beginilah cerita Lip Volley. Kisah ini dimulai pada tahun 1979 di Cina, ketika negara itu menerapkan reformasi terbuka. Pada saat itu, rakyat Tionghoa ingin membuat perubahan yang membawa mereka diakui dan dihormati oleh dunia. Salah satu upaya untuk mencapai hal itu adalah melalui perjuangan dalam olahraga voli. Suatu hari, seorang laki-laki bernama Zhong He memasuki ruang latihan yang digunakan oleh tim voli putri. Di gedung olahraga itu, atlet-atlet sibuk dengan berbagai aktivitas latihan. Sedangkan di ruangan lain, para pelatih berkumpul untuk menjelaskan strategi pelatihan dan pertandingan yang akan datang. Zhong He yang baru bergabung pun memperkenalkan diri dan bertanya tentang tugasnya. Pelatih memberitahunya bahwa Zhong He di sini bertugas untuk membantu pelatih tim nasional bola voli putri untuk memenangkan kejuaraan dunia. Di hari pertamanya, Zhong He mulai memberikan pelatihan smash kepada tim voli putri. Namun, dia dihentikan dan disemprot oleh pelatih yang bernama Yuan karena pukulannya dianggap terlalu pelan. Akhirnya, Zhong He memberikan pukulan terkuatnya. Setelah latihan itu, dia senang melihat semangat para gadis-gadis di sana yang berlatih tanpa kenal lelah. Mereka semua punya satu tujuan yang sama, untuk mengharumkan nama negara. Di malam hari, ketika latihan telah berakhir, semua pemain pun sudah meninggalkan ruang latihan. Namun, saat hendak pulang, dia masih mendengar suara berisik di dalam lapangan. Ternyata itu adalah Lang Ping. Dia ini adalah pemain cadangan. Malam itu, Lang Ping berlatih keras dengan mengangkat beban hingga mencapai 100 kg. Ternyata hal itu adalah syarat yang diberikan pelatihnya agar bisa bermain di lapangan. Sedangkan Lang Ping yang hanya pemain cadangan masih belum diizinkan untuk menyentuh bola sama sekali. Keesokan harinya, Lang Ping membuat keributan di lapangan karena dia masih belum diizinkan untuk bergabung dengan tim, walaupun dia sudah berhasil mengangkat beban hingga 100 kilo. Meskipun begitu, ketika melihat kemarahan Ping, pelatih justru senang karena melihat tekad kuat yang dimilikinya. Hari itu akan diadakan simulasi untuk pertandingan Piala Dunia yang akan datang. Tim nasional bola voli putri berlatih melawan tim nasional bola voli putra, dan Zhang He sendiri disuruh untuk membantu tim voli putra. Pada awal pertandingan, Ping hanya berada di bangku cadangan. Namun salah satu temannya dengan baik hati memberikan posisinya kepada Lang Ping untuk bermain. Pertandingan pun berlangsung dengan sangat ketat. Dengan bola terus bergantian jatuh dan poin saling kejar-kejaran. Ketika sampai pada sesi istirahat, pelatih memberikan motivasi kepada para anak-anak didiknya. Dia mengingatkan agar mereka harus tetap berjuang keras meskipun itu hanya simulasi. Namun, pelatih telah memilih lawan yang sudah setara dengan pemain-pemain dunia. Mendapatkan motivasi itu, tim voli putri menjadi semakin kompak dan melanjutkan pertandingan dengan semangat yang tinggi. Pertandingan pun dilanjutkan dan kedua tim saling mencetak poin secara bergantian. Suasana pun semakin memanas karena kedua tim sama-sama ingin menang. Di tengah pertandingan, Zhong He memberikan motivasi kepada Ping.
Jika tim putri berhasil memenangkan pertandingan, dia akan mendampingi pelatihan mereka kapanpun dia mau. Motivasi itu pun semakin membangkitkan semangat tim putri untuk memenangkan pertandingan. Dan benar saja, dengan kekuatan lompatannya yang luar biasa, Pink berhasil mengembalikan bola dan mencetak poin. Namun tiba-tiba saja pelatih sengaja menghidupkan lampu yang sangat terang. Pelatih mengatakan jika ini adalah simulasi lapangan internasional. Setelah pertandingan uji coba berakhir, para atlet putri tetap disuruh melanjutkan latihan meskipun itu sudah tengah malam. Zong Hye yang melihat itu memprotes pelatih karena hari itu bertepatan dengan tahun baru. Dia pun memohon untuk membiarkan para pemainnya istirahat. Namun pelatih tidak menghiraukannya dan memaksa mereka tetap di lapangan sampai latihan selesai. Akhirnya latihan pun usai dan ternyata pelatih memberikan hadiah tahun baru dengan mengundang semua keluarga mereka. Di ruangan itu suasana kebahagiaan sangat terasa dan mereka saling melepas rindu pada keluarganya. Kisah pun berlanjut di 126 hari sebelum Piala Dunia dimulai. Para atlet voli dengan gigih berusaha di setiap latihan. Tidak hanya fokus pada latihan fisik, tetapi juga dibekali strategi dan taktik yang jitu oleh pelatih mereka. Meskipun mengalami banyak kesulitan, mereka tetap bahagia karena kebersamaan yang terjalin menciptakan ikatan yang kuat satu sama lain. Namun menjelang keberangkatan tim voli, Zong Hye tidak dapat ikut dalam pertandingan. Hal ini membuat Pink dan seluruh pemain merasa sedih. Keesokan harinya, saat mengantarkan tim voli ke bandara, mereka memberikan sebuah baju yang mereka jahit secara bergantian. Mereka berterima kasih karena Zong Hye telah mendampinginya melewati masa-masa sulit. Akhirnya, tibalah saatnya pertandingan antara tim voli putri Cina yang melawan tim voli putri Jepang. Dalam 3 set, Cina unggul 1 poin dari Jepang. Namun, para pemain Cina mulai panik dan terburu-buru untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini menyebabkan permainan mereka menjadi kacau, terutama saat salah satu pemain penyerang mengalami cedera. Pink yang merupakan skiper juga terlihat bermain dengan tidak maksimal. Akibatnya tim Jepang memenangkan set keempat. Sampai pada ronde penentuan, pelatih tetap memberikan semangat anak-anak didiknya sebelum mereka kembali ke lapangan. Awal pertandingan di set kelima pun dimulai. Di sini tim Cina masih unggul, namun tim Jepang tidak menyerah begitu saja. Mereka mulai menunjukkan kekuatannya dengan menyusul poin demi poin. Dan pertandingan pun semakin intens dengan para pemain yang saling serang. Namun, di saat stamina tim Cina mulai menurun, pelatih meminta break sejenak agar pemain beristirahat. Mereka lalu diberi instruksi untuk mengeluarkan lompatan dan smashnya. Akhirnya, Pink siap dengan lompatan tingginya. Dia meminta rekannya untuk mengarahkan bola kepadanya. Sedangkan di tempat lain, Zong Hye sedang menonton pertandingan itu di televisi. Dia langsung melihat kemampuan Pink dengan smashnya yang sangat kuat. Tak diduga, tim voli putri Cina lah yang berhasil meraih kemenangan. Hal ini juga menjadi sejarah baru untuk timnas. Penonton pun bersorak gembira dan di setiap penjuru kota merayakannya dengan pesta. Para atlet juga tidak lupa merayakan kemenangan ini bersama dengan Zong Hye. Setelah meraih kemenangan di Piala Dunia, tim voli putri Cina terus memperoleh 5 kemenangan berturut-turut hingga tahun 1987.
Namun, di tahun itu Ping melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Sementara Zhong He tetap bersama tim nasional sebagai pelatih yang terus membimbing atlet-atlet muda demi pertandingan yang akan datang. Lalu Sin melompat pada tahun 2003, di mana Cina kembali memenangkan Piala Dunia setelah 17 tahun tanpa gelar. Namun, yang mengejutkan, Lang Ping justru tidak kembali ke Cina, melainkan dia menjadi pelatih bola voli di Amerika Serikat. Sementara itu, Zhong He telah menjabat sebagai kepala pelatih atlet voli Cina. Pada tahun 2005, Zhong He dan Lang Ping dipertemukan kembali sebagai pelatih dari kedua tim yang bertanding di lapangan. Di sini Ping melatih tim Amerika dan Zhong He melatih tim Cina. Keduanya sama-sama bertekad untuk menang. Ping mengatakan jika pertemuan ini tidak bisa dihindari, mengingat Zhong He lah yang dulu menginspirasi dan mendukungnya menjadi pelatih bola voli Amerika. Meski tim Amerika sudah menang berkali-kali, dalam hati Ping dia tetap ingin negaranya yang akan memenangkan pertandingan. Melihat ada keraguan dari Ping, Zhong He memintanya untuk benar-benar serius saat melawan tim Cina. Itu sebagai tanda penghargaan atas kerja keras timnya saat ini. Pertandingan pun berlangsung dengan kedua tim menunjukkan kehebatannya. Saat jeda pertandingan, Zhong He dan Ping memberikan arahan kepada para pemain seolah mereka tahu apa yang pelatih lawan pikirkan. Permainan tim Cina dan Amerika Serikat semakin memanas di set keempat. Di sini, Cina berusaha bermain agresif dan banyak memberikan smash. Pada set kelima, pertandingan pun semakin sengit. Namun, pada akhirnya Cina harus menerima kekalahan dalam pertandingan ini. Meskipun berhasil memenangkan pertandingan, jauh di dalam hati Ping, dia merasa sedih atas kekalahan tim voli Cina karena dia sendiri pernah menjadi atlet voli untuk negaranya. Hal ini membuatnya memutuskan untuk berhenti menjadi kepala pelatih Amerika. 5 tahun berlalu, pada bulan April 2013, Ping pergi menghadiri pemakaman teman satu timnya dulu yang meninggal karena kanker. Saat pemakaman, Ping teringat pesan temannya yang berharap Ping bisa membawa perubahan untuk tim voli putri yang saat itu telah redup. Ping akhirnya memutuskan untuk kembali ke Cina dan melanjutkan perjuangannya di tim voli putri. Dia lalu mempresentasikan programnya kepada Departemen Voli. Ping mengatakan ide-idenya ini mungkin akan sulit diwujudkan. Namun dia percaya dengan kerja keras, masa depan voli Cina akan berjaya lagi. Salah satu program yang dia ingin lakukan adalah membuat tim yang besar. Setidaknya terdiri dari 50 hingga 100 atlet dalam pelatihan mereka. Ping mulai mencari bakat calon atlet di mana-mana. Itu ia lakukan supaya bisa membuat timnya menjadi kuat dari dalam. Namun, mengelola tim yang besar bukanlah hal yang mudah. Seringkali anak-anak dari timnya justru malah berkelahi karena masalah sepele. Selain itu, ide Ping untuk memperkerjakan pelatih dari luar negeri tidak bisa diterima oleh anggota dewan. Ide menggunakan bubuk protein juga ditolak karena dianggap terlalu mahal. Namun yang paling penting, Ping ingin memiliki sistem latihan sendiri. 我希望我的队员将来不只是一位优秀的运动员。大家的意见都听到了，党导，体育总局会全力支持你的改革计划。 Kini para atlet memulai latihannya dan ikatan di antara mereka mulai terbentuk. Akan tetapi, meskipun tim voli Cina telah melakukan perubahan besar, mereka masih terus mengalami kekalahan. Namun Ping terus memberikan dukungan dan membela timnya di depan media yang saat itu terus dicaci maki para pendukungnya. Masalah pun terus bertambah ketika ada satu anggota tim yang memilih untuk berhenti dan kuliah. Namun, Ping tetap maju dan mengerahkan segala persiapan pertandingan ke depan. Saat mempersiapkan pertandingan untuk Olimpiade Rio, Ping kembali membuat kehebohan, yang mana Ping bahkan tidak memasukkan pemain hebat dalam timnya. Dia beranggapan pemain senior akan mudah terbaca oleh lawan. Keputusan ini langsung mendapat protes dari anggota dewan yang menyayangkan cara kerjanya. Para dewan juga memberitahu Ping bahwa dia bisa menjadi pelatih saat ini karena berkat Zhong He yang rela mundur dari posisinya sebagai kepala pelatih. 我认为郎平应该是中国女排最佳的主教练人选，我放弃竞选。
Malamnya, Ping menemui Zhong He dan menanyakan kenapa dia rela melepaskan jabatan demi dirinya. Namun Zhong He menjawab bahwa hanya Ping lah yang bisa membuat perubahan besar pada voli Cina, karena dia tahu jika Ping adalah mantan atlet terbaik yang pernah Cina miliki. 暂时的希望。如果我的出现只给大家带来暂时的希望，他们就想错了。郎平从来不装，我都是玩真格的。Ping yang tersadar akan perkataan Zhong He kembali mengumpulkan semangat dan merebut gelar juara yang telah lama tidak didapatkannya lagi. Namun suatu hari saat latihan, Ping mendapatkan kabar bahwa salah satu pemain ingin mundur karena masalah ekonomi keluarganya. Orang tua pemain itu ragu bahwa menjadi seorang atlet akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Namun kali ini Ping tetap tidak melepaskan dan tetap mendorongnya untuk berada di tim nasional. Dia terus memotivasi pemain untuk menampilkan performa terbaiknya demi orang tuanya yang telah memberikan dukungan dengan susah payah. Saat pertandingan semakin dekat dan begitu banyak tekanan dari media, para atlet mulai merasa tidak percaya diri. Di sini, Zhong He yang melihat itu kemudian datang dan mengajak mereka untuk melemparkan bola ke dinding sekeras mungkin, agar mereka bisa mengembalikan rasa percaya dirinya. Di sini, Zhong He juga menunjukkan bekas bola yang tertinggal pada dinding dari latihan para pemain legend dulu. Dia menceritakan bahwa tim saat ini memiliki banyak fasilitas, sementara tim terdahulu hanya bergantung pada semangat juang mereka sendiri. Karena hanya punya hal itu, mereka pun menjadi nomor 1 di dunia. Hal itu pun juga dirasakan oleh Ping yang pernah memenangkan Piala Dunia. 从脖子往下没有一块骨头丝毫，那他为什么还回来陪着你们死磕啊？就是因为心里面的这个东西，就是女排精神，是我们的国家。Hari keberangkatan telah tiba. Di bandara, Ping dan Zhong He berpisah lagi sama seperti 30 tahun yang lalu. Zhong He memberikan semangat dan akan menunggu perubahan besar yang akan dibawa oleh Ping. Setelah perpisahan di bandara, para atlet voli putri Cina harus menghadapi Brasil di kandang lawannya. Meskipun banyak yang merendahkan tim voli putri, hal itu tidak berpengaruh karena mereka sudah memiliki jiwa yang sama seperti pemain terdahulu. Ketika pertandingan dimulai, Brasil ternyata sangatlah kuat. Mereka pun berhasil memenangkan set pertama dengan mudahnya. Namun di sini Ping melakukan perubahan taktik untuk membantu timnya menemukan kelemahan lawan dan akhirnya bisa memenangkan di set berikutnya. Permainan pun berlangsung dengan sangat sengit dan mencapai set penentuan. Sebelum melanjutkan pertandingan, mereka melakukan tos yang kembali membangkitkan semangat mereka. Di sini permainan tim Cina sangat stabil dan mereka bahkan membuat tim Brasil kewalahan. Pertandingan pun semakin ketat dengan para atlet yang saling bekerja sama dengan keras di lapangan. Dan poin terus berkejaran dalam pertandingan ini. Hingga akhirnya Cina pun meraih kemenangan. Suasana penuh haru terasa di stadion dan seluruh Cina. Zhong He pun tidak bisa menahan kebahagiaannya saat menyaksikan kemenangan tim Cina ini. Setelah itu, Cina berhasil mengalahkan Belanda dan Serbia, dan mereka kembali menjadi juara di Olimpiade. Kemudian saat penyerahan trofi dan saat lagu kebangsaan dinyanyikan, Ping menelpon Zhong He agar dia bisa merasakan kemenangan negaranya. Pak Camat giginya dikawat dan film pun tamat.